Jadi dalam pembahasan hari ini, kita akan membahas 5 subtema, yaitu pertama, akan saya bahas pengantar tentang argentometri itu apa. Kemudian yang kedua, metode titrasi pengendapan itu banyak macamnya. Ada 3 jenis, nanti kita kenal lebih dalam lagi. Yang ketiga, batasan atau hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan reaksi titrasi ini terganggu. Dan yang keempat, aplikasi dari argentometri itu sendiri. Dan yang kelima, bagaimana kalian bisa menghitung untuk membuat kurva titrasi. Jadi kurva titrasi itu gunanya nanti untuk menentukan perkiraan titik akhir untuk sampel kalian. Jadi yang pertama di sini, titrasi pengendapan atau presipitasi merupakan titrasi analit dengan menggunakan larutan standar sebagai agen pengendap atau disebut juga sebagai precipitating agent. Contohnya ini yaitu ion klorida dapat dideterminasi atau ditentukan dengan adanya keberadaan perak nitrat. Kemudian titrasi dengan perak nitrat ini sering disebut argentometri. Titik akhir pada titrasi argentometri ini ditentukan dengan keberadaan titran yang berlebih atau telah habis bereaksi dengan analit. Jadi maksudnya si klorida yang ditetapkan ini telah habis bereaksi dengan titran, jadi sudah tidak ada reaksi si sampelnya tersebut. Nah, itu ditandai dengan adanya warna yang berasal dari indikator yang ditambahkan. Selain itu juga bisa digunakan instrumen seperti amperometer untuk mendeteksi titik akhirnya. Perak nitrat merupakan penitar yang paling banyak digunakan untuk penentuan ion halogen. Ion-ion halogen ini seperti klorida, kemudian ada iodida, fluorida, dan juga bromida seperti itu. Selanjutnya untuk mengetahui apakah reaksi pengendapan itu dapat terjadi antara dua reagen yang dicampurkan, kita harus tahu konsep ini terlebih dahulu. Saya berikan contoh soalnya seperti ini. Apabila seorang peneliti ini mencampurkan konsentrasi dan volume yang sama, yaitu di sini dikatakan bahwa konsentrasinya 0,2 molar untuk PbNO3 plumbum nitrat dan juga kalium iodida. Si peneliti menanyakan apakah plumbum iodida akan terbentuk. Jadi PbI2 ini merupakan bentuk endapan dari hasil reaksi antara PbNO3 dengan kalium iodida. Nah, tiap endapan ini memiliki nilai hasil kali kelarutan atau disebut juga KSP. Ini merupakan konstanta. Jadi konstanta endapan itu sudah ada di literatur. Kalian bisa cek misalnya di buku Vogel analisis kualitatif atau kuantitatif di sana. Di sana terdapat nilai-nilai hasil kali kelarutan untuk tiap endapan. Misalnya AgCl juga ada di sana. Misalnya di sini PbI2 ternyata memiliki hasil kelarutan 1,4 kali 10 pangkat -8. Nah, untuk mengetahui apakah ini terjadi endapan PbI2 atau tidak, maka kita harus mengetahui nilai Q. Q ini merupakan konstanta equilibrium atau dapat dikatakan si reaksi ini dapat berjalan seimbang. Kita tahu di sini reaksi yang terjadi seperti ini. Reaksi normalnya terbentuk PbI2 dan juga kalium nitrat. Apabila diambil reaksi ioniknya saja seperti ini,
Pb2 plus ditambah 2 imin jadi Pbi2. 2 imin ini disamakan dari dari Pbi2 ini, jadi koefisiennya ada 2. Kemudian Pbi2 ini apabila dilakukan ionisasi, dia mengalami reaksi yang reversible atau bolak-balik, membentuk Pb2 plus dan juga 2 imin. Hal ini reaksi ini digunakan untuk nantinya kita menghitung nih. Nah, nilai KSP ini, jadi nilai rumus untuk menghitung nilai KSP maupun Q ini sama, yaitu sama dengan konsentrasi dari hasil ionisasi tadi, Pb2 plus, dikalikan dengan ion yang lainnya. Tapi perhatikan di sini ada angka 2 karena memang memiliki koefisien 2, si iodidanya. Nah, di sini terdapat syarat. Dikatakan dapat mengalami pengendapan apabila nilai Q-nya lebih besar dari KSP. Ini ingat, KSP ini sudah ketetapan, tidak perlu dicari lagi. Yang kita cari si Q. Dan apabila nilai Q lebih kecil daripada KSP, berarti dia tidak dapat mengalami pengendapan. Jadi ternyata si konsentrasi dan volumenya tidak cocok, harus ada yang dirubah untuk terjadi pengendapan. Tapi kita kembali lagi ke konteks tadi, apabila kita menggunakan volume yang sama dan konsentrasi yang sama, apakah terjadi pengendapan? Nah, di sini di dalam suatu reaksi tentunya volume akan mempengaruhi nilai konsentrasi tiap hasil reaksi yang terjadi. Karena volumenya sama, jadi kita anggap sebagai misalnya 1 volumenya. Karena ditambah 1 jadi 2, sehingga kita harus membaginya menjadi 2. Sini volume mixed solution is twice initial volume. Jadi dibagi 2 menjadi 0,1 M. Dan begitupun iodida memiliki konsentrasi yang sama. Kemudian didapatkan nilai Q-nya dikalikan 0,1 dikali 0,1 pangkat 2 karena memang tadi koefisiennya 2 dari reaksi ionisasi di atas, didapatkan nilai molaritas besar 0,01 M. Nah, apakah hal ini lebih besar dari KSP yang tadi 1,4? Dan ternyata nilai Q-nya ini lebih besar dari nilai KSP, sehingga dapat dikatakan contoh soal di atas dapat terjadi reaksi pembentukan endapan seperti ini, Pbi2. Ini sama seperti ini, jadi jika Q lebih besar dari KSP terjadi pengendapan, kalau lebih kecil tidak terjadi. Nah di sini apabila nilai Q dan KSP-nya sama, jadi dia bisa mengendap tapi tidak sempurna, akan terjadi endapan susulan. Jadi nanti bisa larut dan juga nanti bisa mengendap tidak stabil. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam metode titrasi pengendapan itu ada apa saja. Yang pertama berdasarkan tipe pengendapannya, yaitu metode Morse. Sesuai dengan contoh soal yang sudah saya berikan di praktikum kemarin, kita menggunakan metode Morse untuk menentukan kandungan natrium klorida dalam infus. Kemudian yang kedua ini kita bisa menggunakan metode Fajan. Metode Fajan ini prinsipnya menggunakan adsorpsi. Nanti dijelaskan satu persatu. Kemudian yang ketiga ada metode Volhard. Volhard ini biasanya juga digunakan untuk menganalisis perak. Nanti biasanya dia menggunakan sistem atau metode titrasi balik. Nah, untuk menentukan pengendapan juga bisa digunakan menggunakan instrumen seperti potentiometri atau amperometrik.
Nanti selanjutnya instrumen-instrumen ini akan dibahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Jadi secara kimia metode pengendapan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe. Yang pertama itu indikator akan bereaksi dengan penitar membentuk warna yang spesifik. Dan yang kedua indikator yang memiliki prinsip nantinya adsorpsi yang terjadi. Jadi si indikator ini dapat memunculkan warnanya karena adanya proses adsorpsi di dalamnya. Yang pertama kita bahas yaitu metode Moore. Metode Moore ini menggunakan kromat sebagai indikator. Makanya ditambahkan kalium kromat di sana. Kedua CrO4. Kemudian metode ini banyak diaplikasikan untuk ion halida yaitu klorida dan juga bromida. Tetapi tidak untuk iodida dan juga SCN. Sianida. Kemudian maksudnya tiosianat di sini SCN ke ion tiosianat. Kemudian reaksi titrasi ini, nah kemudian ada soalnya. Reaksi titrasi yang terjadi yaitu perak di sini direaksikan dengan klorida yang pertama membentuk perak klorida. Di sini sudah membentuk solid sehingga pas nanti dititrasi di awal dia akan membentuk endapan putih di sini. Kemudian sejak awal kita sudah menambahkan indikator kalium kromat. Kemudian kelebihan Ag plus yang merupakan penitar satu tetes ini kelebihannya akan bereaksi dengan indikator yang berupa kromat sehingga dia akan membentuk endapan Ag2CrO4 ini yang memiliki warna endapan yang berwarna kemerahan. Nah, di sini ada kesulitannya yaitu dalam mengamati titik akhir karena memang warna awalnya karena sudah ditambahkan indikator kromat akan tertutupi dengan warna si indikator kromat yang asli yaitu warna kuning. Sehingga nanti warna kuning dicampur putih nanti dia yang akan mengganggu. Cuman masih bisa diamati, nanti kita lihat perbedaan warnanya di slide. Metode Moore ini merupakan jenis metode titrasi langsung karena si analit langsung dititrasi dengan penitar yaitu perak nitrat dan dengan adanya bantuan indikator kalium kromat dia akan membentuk warna endapan seperti warna ini. Warna larutan yang agak kemerahan di sini. Nah, ini merupakan larutan kalium kromat. Jadi larutan kalium kromat memang warna aslinya sudah kuning seperti ini. Jadi penambahan indikator itu dilakukan di tengah-tengah titrasi lebih baik supaya nanti akan terlihat perbedaan warnanya. Jadi ini analit yang di dalamnya terdapat misalnya ion klorida. Ion klorida ini dititrasi dengan menggunakan perak nitrat memberikan warna endapan putih. Jadi nantinya kalau dia endapannya telah terbentuk sempurna, dia akan mengendap di sini, tetapi pada saat pembentukannya si larutan akan membentuk warna cloudy seperti ini, seperti berawan putih, kemudian ditambahkan kalium kromat sehingga warnanya agak keorenan, dan apabila dititrasi terus-menerus hingga didapatkan titik akhir dengan warna seperti ini, jadi agak kemerahan. Nah, sebenarnya reaksi yang terjadi seperti ini, di mana si perak klorida yang telah terbentuk dari hasil reaksi AgNO3 dengan ion klorida membentuk AgCl. Kemudian
pada titik akhir titrasi di mana terjadinya kelebihan 1 tetes dari penitarnya, di sini penitarnya ion perak, ion Ag+ ini, dia akan berinteraksi dengan indikator, yaitu kalium kromat, hingga membentuk kondisi titrasi dengan menggunakan metode Mohr ini harus pada kondisi larutan yang netral, atau dapat juga dilakukan pada kondisi sedikit basah, yaitu pada pH 7-9 atau 6-10. Kenapa hal ini terjadi? Karena apabila kita menggunakan larutan yang memiliki kondisi sangat asam atau memiliki pH yang rendah, akan terjadi kompetisi antara ion hidrogen dengan ion perak yang berasal dari perak nitrat. Ion hidrogen ini akan bisa berinteraksi atau bereaksi dengan indikator membentuk H2CrO4, sehingga nanti interaksi antara ion perak akan terganggu, sehingga akan menyebabkan nantinya volume penitarnya bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari sebenarnya, dari ekuivalen sebenarnya. Begitupun juga apabila pH larutan terlalu tinggi atau terlalu basah, mencapai kira-kira pH 12, nanti akan terjadi kompetisi juga antara ion klorida atau Cl dan juga ion kromat dengan adanya ion hidroksida. Ion hidroksida ini menjadi lebih banyak pada kondisi basah, sehingga nantinya juga selain terbentuk endapan AgCl, juga akan terbentuk endapan AgOH. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan dalam metode Mohr ini, yaitu penggunaan indikator kalium kromat. Ternyata konsentrasi dari kalium kromat ini juga harus diperhatikan, karena nanti akan mempengaruhi tinggi atau besar kecilnya volume yang digunakan pada proses titrasi. Jadi menurut penelitian, sebenarnya ini bisa dihitung nanti perhitungnya setelah ini, tapi menurut penelitian atau eksperimen yang telah dilakukan oleh peneliti, indikator yang digunakan yaitu sebesar 5 kali 10⁻³ mol per liter. Nah, apabila konsentrasi kalium kromat ini terlalu tinggi, maka akan terjadi di mana titik akhir titrasinya akan semakin cepat terjadi, sehingga volume penitarnya akan semakin kecil, sehingga menyebabkan juga nantinya setelah dikonversi, hasil persentase atau molaritas dari analit juga akan semakin rendah. Sedangkan sebaliknya, apabila konsentrasi kalium kromat terlalu rendah, maka titik akhir titrasi akan menjadi tertunda, sehingga nanti pembentukan warnanya dengan penambahan terus-menerus baru terbentuk perubahan warna, yang menyebabkan volumenya akan semakin besar. Volume penitar yang semakin besar akan menyebabkan kesalahan positif atau terjadinya kelebihan apabila nanti dikonversi, ternyata konsentrasi dari analitnya ini akan besar sekali gitu. Tetapi apabila kita menggunakan konsentrasi kalium kromat yang sesuai, yang nantinya dicocokkan dengan penggunaan dari perak nitratnya, itu bisa dihindari. Namun, apabila kita sudah menggunakan kalium kromat dengan konsentrasi yang sesuai, ternyata masih ada sedikit kesalahan karena berasal dari pengamatan visual dari perubahan warna yang terjadi, sehingga sering terjadi kesalahan positif di sini. Nah, kesalahan positif ini bisa diselesaikan dengan kita bisa menggunakan blanko atau blank test pada
hasil yang telah kita peroleh. Jadi nanti apabila didapatkan volume untuk menitar belangko yang kita gunakan, nanti hasil volume penitar dari anorit dikurangi atau selisihnya dikurangi volume penitar dari belangko. Maka didapatkanlah volume yang sebenarnya, volume ekuilibrium yang sebenarnya. Baik, ini merupakan kalkulasi atau hitungan secara teoritis mengapa didapatkan konsentrasi 5 kali 10 pangkat min 3 molaritas untuk konsentrasi yang baik digunakan oleh kalium kromat sebagai indikator dari titrasi Mohr ini. Jadi kita ketahui bahwa KSP dari perak klorida yaitu 1,8 kali 10 pangkat minus 10, sedangkan untuk hasil kali kelarutan dari perak kromat yaitu 1,2 kali 10 pangkat min 12. Nah, kita asumsikan bahwa titik ekuivalen atau titik akhir titrasinya didapatkan ternyata konsentrasi perak yaitu sebesar 1,3 kali 10 pangkat min 5 molar. Maka di sini kita cari berapa konsentrasi ion kromat yang cocok untuk mendapatkan titik akhir trik atau mendapatkan titik akhir titrasi dengan pembentukan ini, perak kromat. Kita cari di sini, perak kromat memiliki nilai KSP 1,2, 10 pangkat min 12, dibagi dengan konsentrasi dari ion peraknya ini. Jadi kenapa pangkat 2? Karena ini kalau perak kromat terionisasi menjadi Ag plus 2 dengan koefisien 2 dengan ion kromat yang memiliki koefisien 1. Sehingga di sini dipangkatkan 2 hingga didapatkan ion kromat ini. Karena memiliki koefisien 1, jadi di sini tidak dipangkatkan atau pangkat 1. Didapatkan konsentrasi atau molaritasnya yaitu 6,7 kali 10 pangkat min 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila kalian melakukan analisis untuk mendapatkan titik ekuivalen dari si peraknya ini dengan konsentrasi lebih dari 1,3 kali 10 pangkat min 5 molar atau sebenarnya secara eksperimen pada sekitar konsentrasi 2 kali 10 pangkat min 3 molar juga masih bisa dengan menggunakan konsentrasi kalium kromat ini masih bisa terbaca, sehingga untuk mempermudah pembuatannya 6,7 kali 10 pangkat min 3 ini dibuat menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Jadi itu syaratnya, jadi tidak semata-mata kalian membuat larutan kromatnya, sama seperti kalian membuat obat, kita tentunya harus tahu dosisnya supaya nanti dia cocok bereaksi di dalam tubuh seperti itu. Sama di sini juga. Baik, sekarang kita masuk ke dalam metode Volhard. Metode Volhard ini juga dapat dilakukan untuk melakukan penentuan ion klorida. Namun bedanya dengan metode Mohr yaitu perlakuan titrasinya disebut sebagai titrasi balik atau back titration. Karena nantinya kita memerlukan reaksi berlebih di dalamnya. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama itu ion klorida akan mengendap dengan adanya penambahan kelebihan perak nitrat. Nah, penambahan perak nitrat ini berlebih tetapi jumlahnya harus diketahui. Misalnya, ditambahkan 10 mili perak nitrat dengan konsentrasi 0,5 m. Di sini dapat dilihat bahwa reaksinya membentuk perak klorida, endapan perak klorida. Jadi perbedaannya di sini di metode Volhard, si Ag bukan sebagai penitar, tapi sebagai pereaksi yang berlebih, karena penitarnya
nanti kita menggunakan larutan tiosianat. Oke, sampai tahap pertama sudah paham semua? Kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu dengan adanya endapan yang terbentuk. Ini endapannya sudah terbentuk, berarti kloridanya sudah habis, maka tentunya ada kelebihan Ag dari AgNO3 ini kan, karena dia ditambahkan berlebih ekses. Nah, kelebihan Ag inilah yang akan dititrasi oleh larutan tiosianat, atau kita singkat sebagai KSCN. Kelebihan dari perak ini nanti akan bereaksi membentuk perak tiosianat. Ini juga merupakan suatu endapan di sini solid. Jadi ini merupakan fase, kalau ini fase aqueous atau larutan, ini fasenya solid S. Kemudian pada tahap yang ketiga, setelah si kelebihan Ag ini bereaksi dengan tiosianat dengan adanya keberadaan ion feri. Jadi ion feri ini merupakan indikator yang kita gunakan. Indikator yang kita gunakan ini merupakan ion feri. Ion feri akan bereaksi dengan satu tetes kelebihan dari penitar, yaitu tiosianat, sehingga membentuk kompleks feri tiosianat dengan warna merah di sini. Merupakan kompleks. Kemarin sudah belajar juga kan bagaimana senyawa kompleks itu dapat terbentuk. Jadi ini salah satunya. Masih ingat kenapa di sini 2+? Ya betul, karena di sini dia muatannya -1, sedangkan yang digunakan di sini ion Fe3+. Jadi jangan terkecoh. Kalau melihat di sini Fe, oh ternyata Fe muatannya 2+. Bukan itu, tapi sebenarnya di sini di dalam kompleks ini Fe memiliki muatan 3+. Karena adanya. Kemudian metode Volhard ini ternyata memiliki beberapa hambatan. Tetapi tenang saja, semuanya ada solusi dari problem-problem yang kita temui di praktikum. Yang pertama itu permasalahannya yaitu titik akhir yang perlahan akan memudar, karena nantinya perak klorida yang terbentuk pada proses reaksi yang pertama akan larut. Karena memang pada prinsipnya AgCl ini akan mudah larut dibandingkan perak tiosianat. Tapi hal ini dapat diatasi dengan solusi, yaitu dengan melakukan penyaringan. Jadi setelah proses pertama dikatakan telah selesai, yaitu telah terbentuk AgCl, karena penambahan si ion peraknya ini berlebih tetapi jumlahnya terukur. Jadi tentunya tidak apa-apa langsung disaring. Kita anggap filtratnya ini merupakan kelebihan Ag yang dimiliki oleh si sampel. Nah, kelebihan Ag inilah yang nantinya akan bereaksi dengan tiosianat. Seperti itu. Jadi yang kedua ada juga masalah, yaitu kemungkinan terjadinya hidrolisis pada ion feri. Jadi Fe3 atau feri ini mudah sekali bereaksi dengan ion hidroksida, sama seperti tadi AgOH juga mudah terbentuk. Dan nantinya akan membentuk FeOH 3 kali atau feri hidroksida. FeOH ini merupakan endapan juga, biasanya dia warnanya itu warna agak kecoklatan, endapan feri trihidroksida. Sehingga masalah ini juga dapat diselesaikan dengan kita melakukan penambahan reaksi asam di dalamnya. Sehingga nanti keberadaan hidroksida bisa dihilangkan. Akan lebih sedikit asam larutannya. Hal ini tidak masalah, beda dengan mor yang tadi. Karena kalau mor apabila menggunakan
kondisi yang asam, nanti si ion kromatnya akan terganggu. Sedangkan pada Volhard ini kita tidak menggunakan ion kromat pada metode Volhard. Nah, ini kesimpulan dari metode Volhard. Di sini penitarnya yaitu tiosianat atau kita singkat sebagai, nah di sini ada yang menuliskan SCN atau CNS. Jadi kalau misalnya di beberapa literatur tertulis beda gini nggak masalah karena sama, semua dikatakan sebagai tiosianat. Dan yang kedua indikator yang digunakan yaitu Feri atau Fe3+. Dan ini prinsipnya, metode ini dapat digunakan untuk klorida, perak nitrat ditambahkan berlebih, endapan AgCl disaring, kemudian kelebihan Ag dititrasi balik dengan tiosianat, kemudian ion Feri ini akan bertindak sebagai indikator. Seperti itu kesimpulannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam metode yang ketiga, yaitu metode Vaillant. Jadi metode Vaillant ini merupakan metode yang memiliki prinsip adsorpsi di dalamnya. Dan juga digunakannya zat pewarna tertentu. Yang banyak digunakan ada dua jenis, yaitu eosin dan juga turunan dari fluorescens. Jadi di sini ada fluoresen dan juga dichlorofluorescence. Tetapi penggunaan zat warna ini harus disesuaikan dengan kondisi dari si sampel. Apabila sampel ini memiliki pH yang asam atau sangat rendah, maka diajukan atau direkomendasikan kita menggunakan zat warna eosin. Sedangkan untuk turunan fluorescence, contohnya di sini DCF, yang kita singkat dari dichlorofluorescence ini, karena si zat pewarna ini dapat stabilnya pada pH sekitar netral, sehingga pada pH di bawah 6,5 ini tidak bisa digunakan. Maka dipilihlah eosin untuk melakukan titrasi pada kondisi yang sangat asam. Nah, di sini contoh dari reaksi fluorescence. Jadi senyawa fluoresen ini apabila di dalam suatu larutan ditambahkan, dia akan membentuk anionnya karena melepaskan ion hidrogen. Zat warna dalam larutan sebelum ditambahkan penitar ini memiliki warna. Nah, di sini ada reaksi ketika ion klorida dititrasi oleh ion Ag+ dengan adanya keberadaan zat berwarna anion fluoresenat tadi. Jadi pada awalnya itu anion fluoresenat ini jadi dikatakan anion karena memiliki muatan negatif di sini, atau bisa juga ion fluoresenat secara umum. Awalnya dia akan ditolak oleh endapan AgCl ini karena memang muatan negatifnya. Jadi si koloidal di sini memiliki muatan yang masih negatif, jadi saling tolak-menolak. Namun setelah mencapai titik ekuivalennya pada partikel AgCl ini, dia akan mengalami perubahan menjadi bermuatan positif karena adanya kelebihan, atau bukan kelebihan, jadi ada satu tetes untuk titik akhir titrasinya sehingga memiliki muatan yang positif di sini. Hal inilah yang membuat si perak klorida dapat berinteraksi di permukaan atau mengalami adsorpsi. Si zat warnanya ini membentuk senyawa yang memiliki warna pink, di sini merah muda. Nah, ini dapat dikatakan bahwa ion perak ini dapat terabsorpsi sehingga membentuk muatan yang positif pada lapisan absorpsi primernya. Nanti titik akhir titrasinya didapatkan warna merah muda. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam
batasan atau masalah-masalah apa saja yang dapat dianggap sebagai kekurangan dari titrasi ini. Yang pertama, itu harus memiliki syarat bahwa endapan yang terbentuk harus tidak mudah larut atau bahkan tidak dapat larut kembali. Yang kedua, proses pengendapannya juga harus cepat. Yang ketiga, efek kopresipitasinya harus minimal. Jadi kopresipitasi ini merupakan endapan susulan. Jadi makanya tadi dapat dikatakan bahwa pengendapannya harus cepat dan harus benar-benar semua mengendap, tidak ada yang kembali larut. Dan yang keempat ada deteksi titik ekuivalennya harus jelas terlihat. Jadi penggunaan pH dan juga penggunaan indikator yang sesuai juga sangat mempengaruhi hasil dari titrasi ini. Nah, kita masuk ke dalam berbagai aplikasi. Ini contohnya saya sampaikan 5 aplikasi di sini. Yang pertama itu untuk penentuan ion klorin. Ion klorin yang terdapat dalam kandungan air alami atau bisa juga air-air yang berada di kolam renang yang mengandung klorin. Itu bisa ditentukan dengan metode Mohr dan juga metode Volhard. Dan yang kedua, kemarin penentuan ion klorida dengan metode Mohr dengan menggunakan perak nitrat. Yang ketiga, ada penentuan perak yang terkandung dalam alloy perak dengan metode Volhard. Jadi, alloy perak ini merupakan logam paduan antara banyak berbagai logam. Kalau di sini dituliskan alloy perak, berarti paduan logamnya paling besar persentasenya perak. Misalnya dia bisa membentuk alloy dengan yang golongannya hampir sama ya, misalnya Ag, kemudian Cu atau tembaga, dan juga bisa juga dengan emas, seperti itu. Yang keempat, penentuan halogen yang terkandung dalam senyawa organik seperti makanan. Pestisida organoklorin dengan metode Volhard. Seperti ini, jadi si klornya ion kloridanya dapat kita deteksi dengan menggunakan metode Volhard mengikuti reaksi seperti ini. Dan aplikasi yang kelima yaitu penentuan natrium klorida yang terkandung dalam MSG, tentunya dengan metode Mohr. Nah, ini ringkasan dari beberapa aplikasinya, kalian bisa baca. Di sini metode yang digunakan, ini absorption indikator ini maksudnya metode Fayant. Ini ada Volhard. Volhard memang lebih banyak digunakan metode Volhard karena lebih luas penggunaannya dibandingkan metode Mohr. Baik, sekarang kita masuk ke dalam tahap perhitungan. Jadi dalam teori kimia analisis ini saya tidak mencantumkan teori perhitungan yang saya suruh di praktikum karena memang itu lebih sederhana untuk perhitungan praktikum. Cuman ini untuk teori yang kalian bisa ketahui bahwa untuk mendapatkan kurva titrasi kita membutuhkan tahap-tahap seperti ini. Yang pertama itu, untuk mendapatkan kurva titrasi ini kita melalui 3 tahap. Yang pertama tahap initial point di sini. Jadi initial point di sini dikatakan bahwa belum ada penentuan dari PAG. Jadi kalian sering dengar pH, pOH, ternyata P ini merupakan hasil dari min log dari konsentrasi si ion tersebut. Jadi PAG ini pada initial point tidak bisa ditentukan karena konsentrasinya masih 0, jadi belum ada penambahan penitar. Sehingga yang diketahui adalah ion klorida. Jadi si konsentrasi Ag ini dapat dicari nantinya dengan kita mencari
konsentrasi dari ion kloridanya ini. Kita kalikan di sini 50 kali 0,05 didapatkan milimol dari ion klorida, kemudian dikurangi oleh 10 kali 0,1 AgNO3. Jadi 10 ini merupakan penambahan awal titrasi dan dibagi total volume pada larutan, yaitu 50 tambah 10 ml, yaitu didapatkan konsentrasi dari ion klorida ini ternyata 0,025 molar. Dan untuk mendapatkan konsentrasi Ag ini dapat kita peroleh dengan menggunakan nilai KSP. Kita tahu bahwa tadi KSP Ag, konsentrasi Ag dikali konsentrasi Cl. Karena koefisiennya masing-masing 1, dia pangkatkan 1. Sehingga Ag didapatkan konsentrasi sebesar 7,28 kali 10 pangkat min 9. Nah, kita rubah menjadi PAG-nya, yaitu diminlogkan, hingga didapatkan nilai 8,14. Jadi nilai selanjutnya tahap kedua ini kita peroleh nilai PAG-nya yang berasal dari titik ekuivalen. Jadi pada titik ekuivalen kita tahu konsentrasi Ag akan sama dengan konsentrasi ion klorida. Sehingga ion Ag ini kita dapat peroleh dengan mendapatkan akar dari nilai KSP. Nah, kita tahu nilai KSP itu sama dengan Ag plus di konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi dari ion klorida. Didapatlah KSP. Karena titik ekuivalen sehingga Ag sama dengan Cl, ini langsung saja diakarkan, hingga didapatkan nilai konsentrasi Ag yaitu 1,35 kali 10 pangkat min 5. Kita minlogkan lagi, kita dapatkan titik ini 4,87. Selanjutnya pada titik setelah titik ekuivalen atau titik akhir kita dapatkan penambahan 26 ml dari perak nitrat. Sehingga kita dapat mengetahui konsentrasi Ag di akhir, yaitu dengan melakukan selisih di sini, pengurangan. Jadi mol dari si perak nitrat dikurangi mol dari NaCl. Nah, ini dibagi jumlah total volumenya. 50 ditambah 26. Hingga didapatkan konsentrasi dari ion Ag ini yaitu 1,3 kali 10 pangkat min 3. Kita minlogkan untuk mendapatkan PAG, dapatkanlah 2,88. Dan seterusnya, jadi tiap penambahan volume di sini, kalian cari nilai PAG-nya, kalian taruh sini, kemudian dari titik-titik ini kalian bisa hubungkan antar garisnya hingga didapatkan seperti ini. Di sini ada dua garis. Garis yang pertama itu merupakan percobaan dengan konsentrasi NaCl dan perak nitrat seperti ini. Sedangkan yang B memiliki konsentrasi yang lebih rendah baik NaCl maupun perak nitrat. Tetapi ternyata diperoleh nilai titik akhir titrasinya hampir sama, yaitu pada sekitar nilai PAG 5. Jadi di sini sekitar 5. Sehingga titik akhir titrasi dari dua kondisi ini yaitu sekitar 24,5 atau lebih dari 24, tapi tidak lebih dari 25 mili seperti itu. Maka kalian bisa membuat kurva titrasi untuk mengetahui kira-kira sebenarnya titik akhir titrasi. Baik, demikian materi hari ini. Saya berharap kalian pahami satu persatu, baik untuk reaksi dan juga perhitungan masing-masingnya. Nanti kalian bisa tanyakan apabila ada yang belum dimengerti. Jadi kalian tidak hanya belajar dari sini saja, kalian juga bisa cari dari
beberapa sumber atau kalian bisa menonton video-video di YouTube juga banyak penjelasan tentang titrasi argentometri ini. Baik, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Saya minta maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.